Rambut aman? Rambutnya dia aman? Ini hairdresser tapi gak ada rambut, hebat ya, top. Ini kayak tukang tato tapi tak bertato ya. Iya loh, buka salon sekarang. Iya, salon apa? Salon mobilmu di mana? Ini teman lama ya. Kita Ya. seperjuangan. Ah, Saya di dunia barber, saya di dunia tarik suara. dunia rambut salon rambut lah. juga. Ya salon yang paling enggak lingkupnya sama lah. Non itu sama. Dulu kita kenalnya kan taunya Bro Daru jebolannya Shinjuku. Benar. Bener ya? Ya. Berapa sana. tahun itu Bro? Shinjuku. 12 tahun. Hmm. Ya itu waktu yang lama untuk seorang memutuskan untuk beranjak dari zona nyaman ya. Tapi ya kadar orang berani untuk beranjak itu kan beda-beda memang. Di situ setelah 12 tahun saya ngerasa perlu dan matang dan harus Mikirnya 12 tahun tuh segitu lama ya? ya universe kasih tanda di 12 tahun itu sih. Baru dikasih Mungkin satu signalnya. putaran show kali ya. Harus ngelewatin ya? Nah, harus ngelewatin satu putaran show jadi biar ngerasain di tahun-tahun yang lengkap. Jadi bukan gara-gara power of kepepet ya? Kan banyak tuh akhirnya Kalau orang power pindah. of kepepetnya sebetulnya dari awal. Oh, dari Dari awal. pegang guntingnya itu, kan dari kerja yang berlama-lama itu tadi. Dirimu ini kan soalnya bisa dibilang salah satu legend kalau orang-orang. Ya belum lah. Ya, aku kan mendengarkan Oh, gitu, gitu. Bro. Iya, iya. Boleh dong aku ngomong gitu? Iya, iya. Masa nggak boleh? Ini harus buat patung monumennya. Itu kalau orang biasa udah mati, Bro. Iya sih, jangan dulu. Jangan ya. Nah, Nah, saya itu. masih kecil-kecil. Legend loh. Jadi orang misalnya Shinjuku tahu Daru, Shinjuku tahu Daru, Shinjuku tahu Daru. Dan ini mungkin circleku yang cowok-cowok, kebanyakan yang ngomong potong di Daru. Itu di saat dulu kita belum buka bisnis barber. Ya. Nah jadi sempet aku nggak tahu Daru ini modelnya seperti apa. Bayanganku ya orang ini putih, tinggi gitu kan, rambutnya Terlalu rapi. keberatan nama. Tuh ketawa semua. Terlalu berat di nama mungkin. Nama Jadi, ya? Karena nama saya mungkin Dewan Daru, mungkin kan orang bayang gede, tinggi, ganteng. Iya, Ternyata iya. datangnya Ya gini. Gini nih menarik. Tapi aku excited loh. Maksudnya tamu yang kali ini kita kan sudah pernah ngobrol. Ya. Dan dirimu Biasanya mau kesini karena memang nyaman juga. Nyaman juga ya? Nyaman juga pastinya. thank you ya. Ini kebetulan dari off. Jadi pengennya kan sesuatu yang sifatnya relax tapi bisa empowering secara Iya, siapa tahu bisa psikologis dari pasti belakang. ada yang bisa diupdate lah. Kita setahun lebih kan nggak ketemu gara-gara pandemi. Jadi keluar dari Shinjuku tapi secara baik-baik. Baik sekali. Baik sekali. Dan ownernya Shinjuku, Hmm. Koko Audit yang terhormat. Nah, Yes. panggilannya biar tetap jadi Koko katanya itu. Gitu ya. Hashtagnya dia. Tapi umurnya sudah Oh, masih muda. Masih muda. Masih kuat merajalela dia udah Mas ya. Itu dari perizinan mungkin, dari saya kekurangan pegawai pun, terus dari butuh alat, Alat potong. Alat dia kayak kursi kaca Hmm. dikasih malah Hmm. dikasih, terus saya rekondisi lagi biar agak kelihatan sedap dipandang itu. Saya bikin buat salon saya sekarang ini. Duh, Kakak Auditnya ngajarin Bro Daru atau Daru pernah ngikut kursus atau gimana sih? Sebetulnya basically semua otodidak saya ini. Jadi sebelum masuk Shinjuku saya sudah bisa motong, tapi belum bagus. Motong rambut kan? Motong rambut. Jadi Shinjuku belum diperkenankan motong karena itu memang barusan terbentuk Shinjuku tahun 2003. Iya. Dan itu saya pelan-pelan memang banyak belajar dari audit. Di mana dia mengenyam pendidikan hairdressing juga kan. Oke. Nah itu ya pelan akhirnya tamu saya yang biasa saya layani di luar untuk membangkitkan kredibilitas sebagai tukang potong ini ke bos saya waktu itu, saya kan harus nunjukin hasil saya gimana supaya saya bisa punya harga di salon yang bersangkutan dan bisa motong untuk keselanjutannya. Tapi sebelum itu memang diajarin tentang chemical, ya di keriting, ngerol keriting, tangannya harus lentik gini, Oke. gimana
Oke. Itu harus memang mutlak dilakukan. Terus smoothing, pelurusan, dan hair color. Iya. Aku ini penasaran loh. Ya kan aku ini boleh dong mewakili customer ya dari sudut pandang customer. Di dunia salon ini kan sering tuh ada rumor-rumor yang menarik kan behind the salon life itu. Oke. Yang paling menarik apa sih? Yang paling menarik, Boleh lah, bosnya sharing jadi orang normal jadi banci ya kan. Terus ada ya awalnya waktu itu 1-2 tahun saya kerja salon, itu keluarga besar menganggap saya ini penyuka sesama jenis karena memang dari umur sampai umur 25-an saya baru punya pacar. Yang dimana itu yang jadi istri saya sekarang ini. Ya itu wajar karena memang saya dilahirkan di keluarga yang orang tua laki itu meninggal pada saat saya kelas 1 SD. Jadi dibesarkan tanpa orang tua laki kan. Dan mungkin maaf kalau yang penyuka sama jenis itu pun itu adalah salah satu dasarnya untuk ke arah sana. Tapi Kan kenapa berarti sih semua ke arah Tapi kenapa sana. sih di salon tempatnya Teridentik dengan Iya, itu. kenapa sih itu sejarahnya ada nggak sih yang kita kan penasaran nih. Kenapa sih di salon jadi tempat orang? Nah, karena salon dulu kan sejarahnya tuh pegawainya semua cewek. Oke. Pegawainya semua cewek. Setelah itu seiring berjalannya waktu ada karyawan dan pegawai cowok. Tapi yang cowok dalam tanda kutip ya pasti. Yang dimana itu pasti hidup di dua dunia. Oke. Nah, dan itu belum banyak hairdresser atau capster atau pekerja salon yang murni laki. Di sini saya tidak bermaksud mendiskreditkan suatu gender ya, yang dimana udah kita amini sebagai gender baru yang bagian dari kehidupan kita ini, yang bukan sesuatu yang mengganggu atau harus dipandang sebelah mata. Karena ini bagian dari kita semua memang. Awalnya saya merasa kaget, risih dan antipati. Tapi sekarang dari kehidupan mereka, cara mereka cerita, itu lebih banyak yang bisa saya dapat di kehidupan. Jadi cara dia pandang sesuatu itu dari berbagai masalah, dari berbagai sudut pandang. Iya. Terus Ada sesuatu lagi ya. Oh, cara pikir mereka bisa gini loh ya. berbeda-beda. Betul. Tanpa kita sadari itu membuka wawasan kita itu untuk menyelesaikan masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda. Iya. Dan juga akhirnya kita bisa ngelihat ya, oh ternyata kehidupan ini macam-macam kok orang-orang ya. Jalan hidupnya sekedar, juga. Jadi jangan pandang sisi jeleknya. Betul. Pandanglah suatu masalah tetap harus dari dua sisi. Oke. Jadi itu cerita yang paling ini ya, unik ya, maksudnya yang pernah terjadi. Unik. Dan sekarang teman saya yang transgender, yang biseksual, terus homoseksual banyak ya. Dan saya berteman dengan semua. Dan saya senang, nyaman. Senang dalam arti apa nih senang? Senang karena mereka fun pastinya, terus tidak ada yang ditutup-tutupi. Sebagian besar ya, yang kebetulan di circle saya. Iya. Tapi emang bener loh, kebetulan banyak yang bilang justru mereka ini yang lebih enak untuk diajak berteman karena mereka tidak nutupin, tidak ada kepolitik-politikan dan gitu. Karena mungkin mereka awalnya ke kelompok minoritas yang sembunyi ya. Oke. Arus bawah. Jadi sekarang ini kan mulai muncul. Yang keberadaannya mungkin yang buat orang-orang yang dolani kurang adoh, mereka tetap didiskreditkan gitu. Iya. Tapi ya kita nggak bisa memaksa orang-orang untuk menerima suatu kelompok atau untuk tetap menjadi bagian mereka ya. Itu terserah, dibalikin lagi. Kebetulan karena dunia salon, dunia barber ini kan ketemu dengan beberapa macam banyak pribadi perharinya. Betul sekali. Dan berbagai masalah juga macam-macam juga. Jadi kita lumayan jadi psikiater dadaan lah secara social life. Iya, benar.
Karena apalagi dirimu kan sudah langsung pengalamannya ketemu customer langsung ya. Jadi Nah. kadang mereka curhat ya Nah. masalah rumah tangga, masalah bisnis, dan Nah. juga ada beberapa sharing yang mungkin bisa kamu tangkap. Jadi mungkin Nah, itu worknya berharga fun sekali. banget ya. Nah. Fun. Jadi asal kita balik lagi menyikapinya gimana. Mungkin ada yang mendengar aduh males denger. Atau Nah, ngapain sih cerita ke aku? Ya, Ya kan kayak gitu-gitu. ya jadi pada saat kita hairdresser ini mengesampingkan idealisme, kebanyakan kita pasti ke arah entrepreneur yang bakal punya cabang, punya pegawai banyak, Ya. punya academy, punya template dan bakalan di franchise-kan. Tapi pada saat kita ini masih idealisnya tinggi, kita cuman punya satu cabang aja biasanya. Jadi mendidik tamu, mendidik karyawan sama pegawai itu menurut template kita nggak boleh lari terlalu jauh. Iya. Pada saat kita pengen untuk meluaskan jaringan tadi, Oke. ya dipikir cengli lah jaring wong Surabaya gitu loh. Jadi sekarang brand sendirinya nih apa nih namanya? Brandnya namanya Madas. Nah, Ada ini. itu. Ini dibikin waktu kemarin awal-awal pandemi, maksudnya mau dibagikan ke klien. Oke. Ternyata timbul isu yang dimana isu itu ya kalian sikapi sendirilah. Kenapa itu? Pakai scuba ini nggak boleh Oh, lah, oke, itulah oke. lah ya. Ya jadi ya saya pakai sendiri tapi kalau di salon tetap Oke. Medis harus tahun berapa? Madas ini tahun Opennya pada 2016 awal. Jadi keluar dari Shinjuku Tahun 2015 akhir. 16 Medes lahir. Ya, Madas lahir. Dan sekarang sudah ada 3 cabang. 3 cabang. 3 cabang. Nah. Oke. Gimana, Bro? Jadi entrepreneur? Lebih- Belajar jadi entrepreneur memang berat tapi seru. Lebih seru. Jadi kita dikasih Tuhan itu volume otak ini kepake semua. Gitu ya. Tapi kalau disuruh pilihan, mau balik lagi seperti dulu atau mau yang sekarang? Nah sekarang. Sekarang ya? Iya, harus itu. Hidup kan harus maju, Bukan mundur ya? bukan mundur. Jadi kemarin buat belajar, ini buat masa depan. Seru-seru. Seru. Yang- Betul. Ya stres tapi seru pasti kan. Jadi ada momen-momen dimana tidur kebangun di alam bawah sadar ini kita tanpa maksudnya mikirin salon, mikirin pegawai, mikirin harga produk naik, terus salon Iya, sepi, ada demo lah apa gitu. Demo pegawai kan? Bukan demo masyarakat yang itu impactnya juga ke usaha kita. Apa dikomplain maksudnya ya? Bukan. Jadi kayak ada demo buruh, ada demo Jakarta, Oh, penutupan gitu. PSBB itu kepukul sekali kita. Itu- Jadi langsung oke. jalanan sepi. Pandemi gimana? Pandemi ya sempat tutup Kena ya? 1,5 bulan. Semua cabang tuh? Yang di mall aja sih. Tapi yang di Tenggilis itu kucing-kucingan karena memang Tapi nggak satu jelas bidang tuh. usaha yang nggak boleh buka kan. Tapi nggak terlalu jelas waktu itu. Tidak dispesifikan barber atau salon harus tutup. Itu yang Nah, aku pelajarin sih. Ya, untungnya yang peraturan daerahnya Surabaya ya. Iya, Kalau yang di iya. Jakarta itu tutup semua, Bro. Iya. Kasihan sih. Tapi Jadi waktu banyak itu teman-teman gimana? yang- Maksudnya ada strategi apa supaya bertahan? Kan tutup tuh, Strateginya. pegawai kan nganggur yang di PTC. PTC ya? Ya, Iya, PTC. PTC nganggur. Sejauh itu saya coba alokasikan ke Tenggilis yang dimana peraturannya mungkin lebih longgar yang nggak ditutup paksa ya. Kumpulin di sana, Kumpulin customer di sana. juga diundang ke sana ya, Tapi pilihannya. rolling door-nya ditutup separuh. Oh, biar gitu. nggak terlalu vulgar. Oke. Meskipun saya di depan udah masang chamber sterilizer itu, ya tetap aja kepukul lah. Iya. Jemput bola nggak? Ke rumah mungkin misalkan. Pasti sih. Ya, juga saya pun ngalamin juga ya? ngalamin juga. Sama-sama. Jadi mau nggak mau datang ke rumah-rumah dengan protokoler yang ekstra aman. Jadi mulai steril alat dibungkusi satu-satu, terus keepnya buat selendangnya itu sekali pakai buang. Iya. Kita di rumah klien pun
dengan relanya disemprotin kayak serangga, pasti dialami semua. Dari ujung rambut di kaki ya? Ya itu nggak tahu yang pasang bulu mata, tukang salon yang ke rumah, sampai tukang AC pun saya dengar-dengar mereka menggunakan APD. Iya, APD lengkap benar. Yang dimana kita habis kerja itu celana dalam sampai basah kan. Itu kalau basahnya sekali nggak apa-apa loh bro. Kalau 3-4 tempat sehari kan bisa masuk angin. Iya. Masa sampai itu telur. Masa sampai segitu basah sih disemprotnya? Kan bukannya cuman yang menggunakan harus APD dan JPD. Oh, keringetan maksudnya. Oh. Jadi kita pasti spare di kendaraan ini ada 4 setel baju. Apalagi waktu itu kan ada beberapa pernikahan yang harus jalan. Iya. Jadi datang ke venue dengan APD seperti itu. Dengan APD. Ya, APD disiapkan sama sana. Oh. Jadi kita benar-benar kondisi bersih. Sana pun kondisi masker, APD, face shield, steril semua. Itu baru kita boleh pegang. Dan zoomnya. itu bro sendiri yang ngalamin ya bro ya? Ngalamin sendiri. Iya. Nah, jadi anak-anak pun ya ada beberapa yang ngalamin. Jadi juga sebelumnya di rapid dulu ya. Rapid dan swab ya pasti. Jadi ada ketentuan undangan kawinannya pun iya. Di apa namanya? Tes. Sama, berarti kurang lebih yang kita alamin sama, bro. Nah, jadi sama kok. Nah, itu sekarang dari kita ngomongnya apa? Profesional ya atau pegawai ya, ex pegawai memberanikan diri setelah 12 tahun buka tempat sendiri yang akhirnya buka lapangan kerja juga, jadi bos dan juga tapi ikut kerja juga di dalam ya sebagai hairdresser juga. Benar. Ya. Karena aku kenal bro punya anak 2, istri 1. Ya. Ya. Itu bagi waktu gimana? Karena entrepreneur Mistress ini nggak punya. Mistress nggak punya mistress. Iya nggak di sini ngomongnya ya. Bagi waktu gimana bro? Anak 2 loh, apalagi kan sudah lumayan besar. Aku lihat ada aktivitasnya kan temenin renang lah, ya kan. Terus gimana tokonya ditinggalin? Ada nggak? Coba sharing-sharing lah. Mungkin buat kita juga kan. Awalnya memang sulit sih untuk bagi waktu yang benar-benar persis bisa kita katakan dalam tanda kutip adil, yang dimana buat anak-anak yang perlu kita mendampingi. Diprotes nggak sama anak? Protes ya, sudah bisa ini kan soalnya. Minta tapi ini minta itu. Sebisa mungkin saya kasih pengertian dari kecil, dari umur 1,5 tahun 2 tahun. Itu kadang sebagian orang ngerasa mosok iso dijak omong anakmu, gak mungkin lah. Lho iso, bocah cilik iki nek diomongi terus apa-apa. Iya, surprise ini mereka tahu. Pasti tahu. Jadi saya dan istri tidak akan keluar rumah kalau anak-anak ini belum mengizinkan ya boleh keluar. Oh gitu. Atau iya boleh pergi keluar kota, iya boleh ngurus kerjaan gitu, dari kecil. Dan itu ada momen yang dimana mereka waktu udelnya nggak pas tengah pasti kan rewel, nggak mau. Berarti artinya ada sacrifice yang dilakukan. Jadi misalkan ada urusan kerjaan, anak nggak boleh izin, ya udah. Nggak boleh izin. Udah. Kita pasti pada akhirnya diizinin meskipun dia sambil nangis waktu melepas kita depan garasi. Gitu. Kamu kasih tontonan Korea kali, jadi tidak pernah. Gitu sampai ya? saat ini kebetulan anak gampang nangis belum pegang handphone sampai umur 10 tahun ya. Jadi saya coba hal yang perlu, bukan yang butuh gitu. Oke. Yang perlu buat Zoom ini ya, paling ya handphonenya susternya sama ada iPad jadul di rumah itu buat aplikasi Zoom aja, jadi di downloadin Roblox dari lah, kecil belum pernah ditontonin YouTube apa belum pernah? Pernah. Oh pernah kan. Tapi dia tidak punya device pribadi. Oke. Boleh pegang device pribadi kalau Sabtu Minggu. Jadi sebisa mungkin diminimalisir lah. Istri full time housewife atau pekerja juga? Kerja juga. Nah, cuman dia karena lebih seniman dari saya, jadi kerjaannya bisa diatur sendiri lah, kan fotografer. Oke. Dia juga admin di intinya salon. bagi waktunya ya sebisa mungkin ya, pendekatan juga sama anak, diajak komunikasi, kalau nggak dapat izin ya cari cara supaya dapat izin. Jadi tetap harus, umpama istri pergi kerja atau pas itu kebetulan saya bisa di rumah, saya yang dampingin anak-anak gitu ya. dan kita harus
kasih pengertian positif, jangan sampai anak-anak ini ngerasa aku tinggali terus, nggak diurus, apalagi sekarang seperti sekolah anak-anak yang lain tutup gitu. ya bro ya, apalagi sekolah tutup kan, jadi waktu bermain dengan teman seusia ini lebih. Kebetulan ada, karena rumah agak di kampung yang cuman satu klaster, oke. rumah kanan kiri, jadi dia masih mainan di antara klaster itu aja. Jadi tetap masa kecilnya nggak hilang lah. Jadi nggak sampai gadget aja nggak. Dan itu saya nggak setuju memang kalau cuman gadget aja. Jadi dia tetap sepak bola, main sepeda gitu. Aku satu lagi nih penasaran. Dirimu kalau misalkan lagi di sosial media ya kan, terus lagi di depan customer sama pas ngobrol seperti ini kayak pakai topeng yang berbeda bro. Masa? Iya. Itu emang karakter yang dirimu bentuk? Wah, kalau potong di sana dirimu pasti sudah ngomongnya yang ke arah-arah selangkangan ya kan. Terus yang mengarahkan yang nyeleneh itu apakah memang dibentuk untuk itu bisnis atau tidak sengaja terbentuk karena setiap klien yang kita temui di salon ini beda-beda, dari strata yang berbeda, dari intelektual yang berbeda, dari kebutuhan yang berbeda. Jadi kita harus peka di mana tamu ini dia mau ke salon ini mau ngapain nih? Mau cuman potong terus pulang, atau ke salon cuman mau beli es kopi yang di situ cuman ada di salon terus ngobrol, atau cuman mau nunggu servismu. Seseorang. Bukan kamu ya, orang lain. Jadi kamu sudah witness itu juga ya, saksi mata. Jadi banyak. Nah ini loh cerita ini maksudku, ada cerita gini nih. Jadi ya uniknya sih ada beberapa tamu yang ke salon itu dengan keluarga yang sebenarnya. Ada yang ke salon itu dengan kakak berbeda, dan ada mungkin dengan anak asuh yang berbeda. Dan kita harus pahami itu ada tempat tersendiri, bukan tempat khusus yang bisa dikunci, tapi situ ada CCTV yang mungkin mereka mau lebih privacy ya. Iya. Kita tidak membatasi. Itu demi kelangsungan salon juga. Karena kan mau tamu ini beda-beda. Dan itu ya kita cuman simpen aja di dan saya mengedukasi karyawan untuk tidak ngepo. Karena kita salon ini kan tempatnya orang ruwet, orang stres, orang macam-macam bro, semuanya semua bener. Jadi kita harus memahami maunya harus bisa menempatkan diri, yaitu belajar. Kita jadi apa ini tadi, seperti ini nyambung omongan Bro Wisnu ini yang mungkin kamu kayak gini kapan hari kan kayak gitu. Iya. Ya mungkin bisa dikatakan saya ini multipolar malah. Multipolar. Apa itu multipolar? Jiwanya agak goyang gitu. Karena bipolar ya kan. Iya. Ini multipolar lagi. Multipolar nih, jadi bisa jadi pembunuh, bisa jadi bapak yang baik, terus jadi sinner mungkin ya kan. Iya. Ya nggak tahu, saya sendiri bingung nih. Ini arahnya kemana? Oke. Pokoknya selama merasa ini berkenan di hati ya kan, lakukan hal yang baik ya nggak apa-apa gitu kan. Lakukan. Jadi intinya saya nggak menyakiti orang, terus nggak bikin orang sakit hati. Betul. Tapi menarik loh, maksudnya konsep kayak gitu menarik kalau itu sudah berhasil terbentuk. Yang sepengetahuan saya ya di Surabaya ini kok hairdresser yang nyeleneh itu ya dirimu. Ya. Ada lagi nanti, itu petinggi saya itu. Ada lagi ya? Koko audit itu tadi. Boleh ya nanti tak undang ya? Boleh. Dengan senang hati dia pasti. Gitu. Dia ngomongnya lebih empowering sama membuka. Oh gitu ya? Dia punya dunia lain yang saya nggak punya. Oh, berarti bisa dibilang panutannya dong? Iya bisa dikatakan begitu karena saya banyak belajar dari dia, dari segi skill motong, dari segi personal approach, visinya dia, terus iya. Udah kamu kalau punya sesuatu buka wes gak usah kakean mikir, Oke. Karena dia orangnya nggak tipe fighter ya, tipe fighter. Jadi belakangan. Iya. Yang penting coba dulu, gagal nggak apa-apa gitu. Jadi salah satu yang mendorong saya untuk bikin motivasi juga ya. Berusaha sendiri, buka salon sendiri pun ya dia. Oh gitu kan? Biasanya kan ada yang janganlah sama aku aja bro. Nah, itu bedanya. Dia sama pemimpin yang lain. Jadi ini benar-benar
pisahnya baik-baik banget ya. Pisahnya baik-baik. Harta gono gini juga ini ya. Jelas. Cilet-ciletan lah bro, awal jadi hilangan temenan nih. Ya. Jadi orang salon itu dikategorikan 2. Apa itu? Ya kalau enggak sekong ya womanizer, udah itu aja. Gitu ya. Yang family man ini yang langka. Oh iya, di depanmu ini kan? Iya ya. Iya sih. Tenang, pembawaannya kan tenang. Tenang ya. Tapi arus bawahnya kenceng tahu ya nggak apa-apa. Gitu ya. Nggak mau cerita kan? Nggak di sini. Kalau dirimu buat podcast mungkin aku yang cerita. Oke. Kalau sekarang giliranku yang nanya. Oke sih. Aku sampai jadi tangannya gini-gini juga nih gara-gara ketemu orang salon. Loh, ada saatnya meskipun saya laki tulen itu bisa juga harus gini karena gitu ya? ngerol keritingan itu kalau nggak gini benar ya, jari lainnya itu kena semua, jari lain nggak boleh ganggu ya, nggak boleh ganggu gitu loh. Oke. harus lentik ketuker ya. Istri malah nggak ada passion ya ke arah persalonan, nggak ada ya? Ada, dia makeup artist juga sih. Makeup artist ya, untuk menunjang fotografinya dia kan. Oke. Cuman dia termasuk orang yang fast learner juga, yang dimana kalau diajarin apa cepat. Nah, cuman mungkin kalau dari segi kalau motong agak susah dia, tapi itu kalau butuh jam terbang dan lain-lain juga soalnya. Tapi kalau matanya ketajamannya tentang ini bagus jelek, terus angle yang dia punya itu. Jadi gimana caranya? Kepingin nggak punya anak menerusin? Kepingin enggak sih. Jadi kita mengenalkan dari dini. Let it flow aja ya. Nah, jadi tidak ada pemaksaan karena dari sekarang saya sudah mempersiapkan anak-anak ini untuk tidak harus mengikuti pendidikan akademis yang tinggi-tinggi, nggak perlu sekarang. Cuma gitu ya. Iya. Wah, ini menarik. Paling nggak SMA nggak apa-apa lah. Nah, lainnya sekolah skill. Nah ini menarik nih karena parenting ini kan ada yang ya saya ekstrim ini bukan karena nggak bisa nyekolahin anak-anak ke kuliah ya, bukan. Cuman kuliahnya sekolah biasa-biasa ya bisa nantinya pasti siapin lah dari sekarang. Cuman kalau anak-anak ini nggak mau dipush sampai segitunya, kenapa daripada mutung tengah jalan? Iya. Jadi useless gitu ya? Ya malah sakit hati kan nanti. Nggak jadi berkat buat semuanya. Kita. Iya. Saya pendeta loh. Pendeta apa nih? Pendeta di salon sendiri. Iya. Tapi memang tamu yang curhat sih, serunya itu. Iya, tapi akhirnya itu ya, secara mental juga belajar ya bro ya dari customer. Karena kan ketemu mereka nih kadang mereka menceritakan masalah yang di luar kemampuan kita untuk menghandle. Benar nggak? Apalagi di musim kayak gini. Musim hujan maksudnya. Musim pandemi. Banyak orang lebih stres ya bro ya. 95% orang cerita masalah perubahan. Struggle-nya ini untuk bertahan. Ini perubahan semua. Dan itu saya menyikapi bukan dari segi keterpurukan yang akan ngedrak saya untuk ke sana, tapi untuk cara dia keluar dari masalah ini gimana tuh? Ya kan, jadi malah bisa tahu arahnya ini ke sini, situ. Umpama gini bisa gitu. Dia implementasikan langsung ya nggak bisa. Tapi paling nggak bisa punya sudut pandang yang beda lah. Serunya di situ. Bro, berarti ada tamu yang juga nggak mau cerita gitu. Ya kita nggak, kalau nggak mau cerita atau tidak mau diajak ngobrol, kita sama saya tidak itu boleh. Biasa terjadi mereka cerita sendiri atau dipancing dulu sih? Cerita sendiri ya. Tapi kalau yang udah dekat, udah lama, udah langganan lebih dari 5-10 tahun, kita berhak untuk lempar pertanyaan dulu. Tapi kalau tamu baru, ya memang kita lempar pertanyaan, tapi pada saat gayung tak bersambut ini tadi kita nggak boleh menerusi. Jadi harus baca situasi. Kalau dia sudah kasih signal, wes coba terus menengo. Gitu. Pengen meneng potongan sing apik, gak usah kakean cangkem, aku metu tak bayar. Sesuk bulan ngarep aku mrene maneh. Iya, ada yang kayak gitu ya. Jadi dirimu sekarang memposisikan brand Daru sama brand Medes ini di mana nih di Surabaya nih? Apakah rencananya mau di sini aja atau ada planning ini nggak sih? Terlepas nanti pandemi sudah membaik. Ya. Pengen ada strategi apa nggak?
pandemi akan segera berakhir. Amin. Meskipun nggak tahu kapan ya. Cuman ya yang bisa dipetik dari pandemi ini banyak sekali sisi positifnya. Dari segi kita harus atur karyawan, terus efektivitas penempatan personalia di mana, terus evaluasi, restrukturisasi salary. Terus kita bisa tahu yang terpenting. Dikasih waktu kita karyawan yang setia sama kita itu yang mana? Itu. Terbukti ya, buktikan ya. Jadi pepatah Jawa ngomong nandur pari tukule suket teki itu kan. Apa ini? Jadi kita menanam padi, itu harusnya kan tumbuhnya padi. Oke. Tumbuhnya itu bisa rumput liar ternyata. Oke. Yang dimana kita nggak bisa manfaatin dan dibuang. Nggak ada impact balik. Kita udah pupuk, udah bajak, jadi padi. Yaitu jangan kita sesali gitu loh. Intinya tetap berbuat baik aja yang sesuai porsimu. Tuh. Terus nanti bantu orang ya sesuai porsimu, kasih jangan orang sesuai porsimu. Nanti ada berkat lagi. Kalau baliknya ini beda, kamu jangan kecewa. Gitu. Iya. Karena pada saat kita baik orang pasti berharap ya, ada harapan kecil. Ada harapan kecil. Cuman itu buat harapan aja lah, jangan bergantung pada harapan itu. Aku juga sempat mikir gitu, tapi gini, nggak dapat sekarang, tapi nanti berkatnya nanti. Jadi aku kalau misalkan dikecewain nih dalam tanda kutip, mungkin nanti, nggak sekarang. Oke. Imbasnya dulu, imbas positif. Ya selama kita tadi sepakat nih, kita berbuat baik aja lah ke orang. Pokoknya bisa bermanfaat bagi orang. Ya nggak dibayar ya wis gitu kan. Tapi nanti pasti ada kok berkat lain yang balik ke kita, bener, kan gitu kan. Apa yang kita tabur dari hal itu kan bisa dilihat nanti kita semakin pintar dalam tanda kutip. Kita nggak selalu baikin orang yang dalam kondisi sama kan. Ada porsinya pada saat kalau modelnya ini tapi gak bisa, jadi percuma, cuman dianu aja lah. Doakan aja bro kalau gitu mah. Apa? Kadang kita nggak bisa ngelakuin ini dengan kita doakan aja dah. Kadang ada beberapa orang nggak bisa kita bantu loh ya, karena porsi kita waktu itu mungkin mental sih. Itu mental kalau udah berdarah daging, mendarah daging, terus ngoyot gitu ya dalam bahasa Jawanya, dia mau kemana pun ya gitu aja. Iya. Jadi ikut barber mana, nanti pindah ikut calon mana, nanti ya udah hidupnya gitu terus. Lingkaran setan. Dia akan mencari proteksi atau salary yang sekiranya buat dia secure. Sisanya santai-santai tidur, gaji buta. Ya itu masa depan dia sendiri sih. Itu mereka tentukan kan. Ya. Nanti hasilnya ya itu terus. Seleksi alam nanti. Gitu ya. Ya semoga pandemi segera berakhir, kembali seperti dulu. Karena kayak gini mau main ke tempat baru aja juga ya kadang istri juga mikir, tempat baru lagi gitu kan. Nggak bisa. Jadi tapi untunglah kita zaman sekarang ada ini ya, sosmed. Jadi masih bisa mendekatkan diri, ngobrol, komunikasi. Yang kan ini aku thankful juga nih dirimu. Ini pas hari off ya bro ya? Pas hari off ya. Jadi kebetulan saya ambil off itu hari Rabu. Biar itu hari selama survei hari yang tersepi maksudnya. Di hari Rabu ya. Tapi kadang umpama saya di rumah nggak ngapa-ngapain karena terbiasa kerja ya. Jadi mainan sama anak udah, terus paling ya keluar sama istri. Yalah sama siapa lagi? Paling ya keluar makan sama teman-teman, kadang ke tempat kafe teman, tempat kita gitu kan. Nongkrong sana. Bisa tahu sesuatu yang baru, apalagi gitu. Ya makanya thank you karena sudah mau datang dan sharing gini ya. Semoga kita ke depan bisa ini ya kerja bareng ya. Oh ya, karena kan ini ada proyek besar kan ini kita bicarakan. Iya proyek besar, tunggu nanti tanggal mainnya. Jadi pasti akan berguna lah buat teman-teman sekalian. Dari segi pengayaan ilmu, cara berpikir. Tapi kalau pengayaan duit ya tergantung dari rai-raimu kabeh gitu. Kok jadi dia kayak hostnya ya? Sudah mendalami, sudah adaptasi ya, adaptif loh. Niat artis ini. Terus ya, tunggu aja nanti. Ya semoga lancar deh, semoga ada jalan ininya ya. Pastilah.
ini soalnya momen yang tepat juga, kita lagi kayak gini agak landai, sudah berangsur-angsur membaik. Ya kita harus ini sih kolaborasi sih, bukan saatnya sendiri-sendiri terus lagi sekarang. Oh ya, satu yang bisa dipetik dari Shinjuku ini, pada saat tangan kanannya keluar, terus orang kepercayaannya itu keluar dalam arti buka sendiri. Kita semua masih berhubungan baik. Jadi kita bisnis pun dalam satu bidang yang sama, bukan berarti kita harus sikut-sikutan, tapi harus ngeling. Dimana nanti umpama ada kesulitan pegawai, kita bisa backup. Kehabisan roll keriting kita bisa kirim. Gitu ya? Itu hal simpel yang kadang nggak disadarin. Lampu mati, sampai lampu mati pun kita bisa alokasi ke salon tetangga gitu ya? Yang kita punya circle yang bagus. Itu yang harus ditiru sama salon-salon barber satu Surabaya lah. Saya pernah minta tolong sama barber original waktu itu, karena cabang Tenggilis waktu itu mati lampu. Saya minta tolong sama Yudi untuk ngeringin sama nyatok di sana, karena kurang servis itu aja. Iya. Benar. Karena kita sebelumnya memang berhubungan baik dan sering ngobrol kayak Wisnu kan, jadi enak, kita nggak kaku. Betul. Pula sebaliknya, ngomong kalau lampumu mati atau bermasalah, boleh tempat kamu pakai. Iya. Karena terlalu gede. Ya itu pun nanti kan nggak cuman dari segi kesulitan anak-anak salon pecahan dari Shinjuku ini yang bagus, karena dia juga menurunkan cara berpikir yang bagus. Itu yang terpenting. Jadi pada saat karyawan masuk, ya kita harus siap bahwa karyawan ini keluar. Ya, pada saat mereka masuk, kita bekali mereka, kita baiki mereka, apapun itu yang sesuai sama expertise sama passionnya, itu kita nggak eman lah. Iya. Setelah itu mereka pun pasti akan merasa kehilangan, umpama karyawan-karyawan kepercayaan tangan kanan sama yang tamunya udah banyak ini akhirnya keluar. Nah di sisi lain pasti ada kontrak yang akan memberatkan lah, ada harus bayar penalti. Nah kalau kita orang keluarlah, nggak apa-apa, waktunya kalian melebarkan sayap. Jadi ini culture yang sudah kita harus bentuk juga dibentuk dari Shinjuku, dan saya mengembangkan. Good. Saya pribadi pada saat kalian keluar dari Madas, kalian harus punya salon sendiri. Harus punya. Harus jadi sukses juga gitu ya, bukan yang malah sukses dalam arti belajar punya salon sendiri. Yang meskipun awalnya sulit, kalian bisa tanya yang sebelum-sebelumnya ke saya mungkin. Iya. Nah itu kita nggak boleh gandoli, nggak boleh kasih mereka batasan atau tak tutup dalam rezekimu, terus tamu habis di blok, jangan. Sudah bukan style gitu lah bro, kita orang yang sudah di kalau kita lebih pinter ke the next level kan, pasti cara berpikir kita kan beda harusnya. Ya kita harus belajar ke sana. Jadi kita harus bangga dengan anak buah kita ini yang keluar dari kita punya salon sendiri. Oke. Kalau nggak bisa support. Iya. Dan ini gini, jadi berarti artinya ini sudah dilaksanakan, sudah terjadi, sudah ada. Dan ini contoh nyata gitu kan. Nyata. Semoga maksudnya yang lain yang belum bisa melakukan hal yang seperti ini juga. Bro. Kita sesama pelaku bisnis, mungkin yang bisnis yang sama pun ya seharusnya sih kita berteman baik gitu kan. Teman baik. Atau mungkin kalau sekarang lagi usumnya kita buat grup WA ya kan, di situ kita bisa sharing informasi apapun ya kan, bisa saling sharing. Ya why not gitu kan. Ya ini kan ada grup WA yang khusus salon-salon. Cuman kan nanti saya rembukan ke adminnya, kalau ini ada barber yang mau masuk, yang sudah branding. Nah itu nanti kan kita bisa cari informasi, kita bisa berbagi informasi. Betul. Simbiosis mutualisme lah. Iya, selama kita kayak gitu terus punya visi yang sama, melakukan hal yang positif kan, ya we have to do it kan, gitu aja. Ya anyway, thank you bro. Sama-sama. For your time.
sebetulnya masih banyak yang akan saya bagi. Ya, tapi nanti Nanti. kita inilah apa mungkin ada jilid kedua next time yang lebih mungkin bersama istri ya monggo sih. Oh, ya, ya, next ya. time kan lebih menarik. Mungkin aku bisa Kehidupan mengkorek-korek. pribadi pun bersedia di Gitu ya. Saya nggak ada yang ditutup-tutup gitu. Iya, iya, iya. Ya, biar bisa menginspirasi yang lain. Oke. Yang penting tujuannya itu. Sekalipun nggak manis, tapi Iya, kan iya, paling iya. nggak ada rasanya. Iya, ada rasanya ya. Tapi kan tujuannya itu sebenarnya. Tasty lah. Iya, iya. Kayak Mexicana. Lu sebut merek orang. Oke, see you on the next time ya bro ya. Kita Ya. mungkin habis ini kalau memang bisa berhasil ya kita jalanin proyek tadi lah bareng ya. Kita Ya. coba trial error, siapa tahu bisa bermanfaat juga bagi. Kapan hari mau seminar apa itu? Iya, Nah. satu yang baik. Ya, again thank you. Semoga sukses. Amin. Ya, semoga pandemi ini berakhir dan juga buat bisnisnya Bro Daru juga bisa membaik seperti dulu lah atau lebih baik lagi. Ya, Ya, ya. kita doakan itu. Oke. Saya buat tamu-tamu salon lah, Mm-mm. tamu-tamu barber, biar mereka boleh waspada, tapi nggak boleh bodoh untuk ketakutan. Gitu ya. Iya. Jadi disuruh berdampingan kan Berdampingan. sama virus Ya, ini. ketakutan ini kan kalau nggak dihadapin kan kita takut terus. Iya, iya, iya. Kalau ketakutan ini apa sih? Oh, jadi kenal. Iya, Nah, iya, gitu iya, kan. iya, iya. Pola Oke. pikir yang simpel lah. Oke. Nah, jadi kayak ruwet. Iya, iya. Nggak mati kok. Ngerti kok. Karena asumsi orang ini yang salah. Kita kena COVID, kita mati. Nah itu. Ya, Yang iya. salah itu. Iya. Kita kena COVID dikucilkan. Oke, oke. Yes, jadilah pinter lah kalian-kalian yang di rumah-rumah ini. Jadi terkesan mematikan banget ini Iya, virus semua ya. bidang usaha, Gitu kan. semua apa circle bisnis ini yang sekarang kita alami kan nggak muter gitu aja, nggak muter. Jadi nggak tahu resesi ya udah ya. Secara ini tapi katanya masih tergolong oke, gitu. Resesi yang masih oke. Ya kembali lagi lah kita kan cuma tahunya dari data yang diberikan. Data ya. Data itu ya yang Iya, iya. lucu tadi itu. Semoga kalian paham lucunya ini. Jadi kalian pinter. Oke bro, thank you for your time. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Ya. Ya, next time. Sukses Thank you, thank buat you. semuanya. Ya. Hmm. Ya.